Selamat malam saudara sekalian. Selamat malam. Di bahasa Indonesia judulnya Ketenangan dalam Kristus. Resting in Christ. Rest. Ayat mana yang pop up into your memory mendengar kata rest? Matius 11 ayat 28. Itu satu. Biasanya itu yang paling dihafal. Ada satu lagi. Mazmur 61 kayaknya. Berapa? Dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana? Mazmur bukan, Mazmur 61. Hanya dekat itu lagi itu hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu ya. Termasuk situ ketenangan. Ini yang langsung keluar dari mulut Kristus. Oh, langsung keluar ya. Matius 11 ayat 28 itu yang paling terkenal. Oh. Tapi tidak kalah kuatnya. Coba buka Markus 6 ayat 31. Markus 6:31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi kalau saudara pelajari di kitab Injil yang 4, maka saudara pati schedule-nya Yesus itu Padat. padat. Kemana saja Yesus pergi, siapa yang mengikut? Orang banyak. Orang banyak. Sehingga seringkali bagaimana? Waktu untuk makan pun Tidak sempat. Tidak sempat. tidak sempat. Nah, di tengah-tengah busy schedule seperti ini, mari Pak dengan we just Selamat malam pendeta. Coba baca lagi deh. Markus 6 ayat 31. Markus 6 ayat 31. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Mana pendeta? Makan pun belum. Tak sempat. Ya, sempat. Jadi memang harus diatur supaya ada waktu untuk Istirahat. Jadi Yesus orang yang sangat sibuk dalam pekerjaannya tiap hari untuk melayani orang lain mengatakan, marilah kita ke tempat yang sunyi dan beristirahat. Kalau saudara tahu berapa sibuknya Yesus, baca Markus pasal 1. Pagi-pagi benar sudah bangun untuk pergi ke tempat sunyi dan Berdoa. berdoa. Lalu melayani sampai tutup sabat. Tutup sabat masih datang orang berbondong-bondong dengan segala macam penyakit. Yesus layani. Itu bisa-bisa sampai tengah malam. Paginya bangun lagi. Jadi istirahat itu
sangat perlu untuk kita. Organ tubuh yang terus menerus bekerja, yang lain sedang istirahat, yang satu ini bekerja terus, kasihan. Yaitu apa? Jantung. Jantung. Bayangkan jantung kita, dia pompa darah supaya darah bisa mengalir sampai ke ujung tadi. Lalu di tengah-tengah kesibukan itu ada waktu juga untuk apa? Istirahat. Untuk istirahat. Nah, kalau jantung kita berdetak cepat begini, artinya jantungnya kerja terus. Tidak ada waktu untuk istirahat. Tapi jantung yang sehat, atlet-atlet umumnya, orang yang kolesterolnya normal, ada waktu untuk jantung istirahat. Bulan lalu saya cek blood pressure, heartbeat 55. Saya tanya, apa enggak karena enggak bagus, you pertahankan itu. Berapa dokter? 50. Di bawahnya? Yang di bawah berapa? Oh, itu BP. Kalau BP ini ini pulse. detak, Iya. pulse. Kalau yang paling tanya mungkin BP, blood pressure. Iya, betul. Blood pressure saya 105 per 60. Bagus juga. Dr. Tommy Wisang, Dr. Tomarere, dan saya sama. Bagus itu. Ya mudah-mudahan lah. Jadi istirahat sangat perlu. Lalu dalam nasihat yang negatif, bentuknya ayat mana yang mengatakan jangan kamu kerja terlalu keras? Ada nggak ayatnya? Amsal berapa? Jangan kamu kerja berlebihan. Ada nggak? Ada. Ada. Sudah tebak bukunya tadi. Amsal kan? Dibuka misalnya, saya kasih. Gimana Pak? Jangan, kalau dalam bahasa Inggrisnya, do not overwork. Apa ya nih? Masuk di rekaman, Bang. Jangan kamu overwork. Bahasa Inggrisnya, Tidak ada. ada nggak baca. In all labor there is profit, but I overcome it.
Ada di dapat. Oh iya, 23 4. Do not overwork to be rich because of your own understanding. Cis Pasal berapa? 23 Ayat ayat 4. do not overwork to be rich. Why? Because of your own understanding. Jadi hidup kita harus balance antara bekerja dan istirahat. Nah, karena Tuhan yang menciptakan tubuh kita, maka Tuhanlah yang tahu takaran bekerja berapa lama, beristirahat berapa lama, sehingga tubuh kita akan tetap sehat. Dan begitu pentingnya istirahat untuk tubuh manusia, sehingga Tuhan melembagakannya menjadi salah satu dari hukum 10, yaitu hukum keberapa tentang Sabat? 4. Bagaimana bunyinya? Remember the Sabbath day. Lalu berapa lama kita harus bekerja? 6 days. Ada Profesor D. Andrews yang betul-betul ikut hukum ini. Jadi hari Minggu pun dia apa? Kerja. Dia kerja. Dia bilang, hukum Tuhan bilang bagaimana? Bukan 5 hari kamu bekerja, 2 hari istirahat, 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Makanya profesor itu hebat, terkenal. Kemudian selain physical benefits kita dapati dari istirahat, yang tidak kalah pentingnya adalah spiritual benefit. Karena pada hari Sabat inilah kita bisa beristirahat. Walaupun saya perhatikan pendeta paling sibuk hari apa? Sabat. Hari Sabat. Apa spiritual benefit dari memelihara Sabat? Kita melupakan stres yang disebabkan oleh pekerjaan kita. Anggaplah kamu bekerja dan mengerjakan pekerjaanmu selama berapa hari? 6 hari. Tetapi pada hari Sabat gimana? Jangan kamu bekerja. Itu ayat sangat jelas dan mudah dimengerti. Kalau kita masuk di introduction, Kristus adalah wakil yang hidup daripada hukum. Apa maksudnya? Hukum itu adalah tabiatnya. Interpretasi. El baca paragraf pertama. Ayat hari Minggu. Pendahuluan. Kristus adalah saksi hukum yang hidup. Tidak pernah pelanggaran perintah yang suci itu terdapat dalam kehidupan Yesus. Sambil menoleh kepada bangsa yang menjadi saksi yang mencari perkara untuk membunuh dia,
ia dapat berkata dengan tidak dapat dibantah, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Kehidupan Yesus sepenuhnya mencerminkan arti hukum Allah. 10 perintah itu, ia adalah hukum Allah yang hidup dalam kemanusiaan, dalam tubuh manusia. Jadi dengan mempelajari kehidupannya, kita belajar seperti apa memelihara perintah-perintahnya dan bagaimana tidak memelihara perintah-perintah itu secara legalisme yang kering dan tanpa roh. Nah, sesudah hukum disebut, ada orang katakan, apakah mesti hari yang ke-7? Kan hari itu gimana? Sama saja. Apa bisa mengelak dengan dalih tersebut? Tidak. Sama-sama hari. Apa bedanya sih Selasa, Rebo? Hari perhentian dan Sabat. Ya. Dan menjadi tanda bahwa aku adalah Allahmu dan engkau adalah umatku. Kalau sudah baca Alkitab di Imamat pasal 10, ada peristiwa yang apa ya, mengerikan, kalau boleh bilang mengerikan. Masih ingat apa jadi? Di Imamat 10 apa yang terjadi? Nadab dan Abihu. Siapa itu Nadab dan Abihu? Anak Anak siapa? Harun, Siapa Harun? imam besar, Anak imam besar. Apa terjadi? mati, Mati dibakar. Api dari surga. Apa yang menyebabkan sampai dia dibakar? Menggunakan api asing. Tuhan bilang kalau menyalakan api untuk perukupan harus api ini. Itu api dari Tuhan. Tapi Nadab dan Abihu pikir sama-sama api, sama-sama menyala, sama-sama panas. Dia ambil api sendiri. Jadi kalau sudah bilang apinya Tuhan, harinya Tuhan, Enggak melawan. Jadi Dr. Alex Malukuti nanti mau minta waktu ke pendeta, karena saya selalu bicara hari Sabat sama dia, pendeta. siapa? Dr. Alex Malukuti, pendeta. Oh, Karena pertanyaan dia kepada saya, apakah di New Jerusalem ada Sabat? Kita Google Sabat Yesaya 66 ayat 22-23 bilang iya, 23-24. Jadi dia bilang waktu itu dia lagi susun ayat-ayat, dia mau menghadap ke pendeta. Karena dia bilang dia bukan protestan buta, dia mau cari kebenaran. boleh. Iya, 2 minggu lalu dia bilang, pendeta bilang, iya kalau dokter siap saya hubungin pendeta nanti cari waktu kapan Ya, dokter bisa sama pendeta bisa kita. kasih tahu aja waktu dan tempatnya di mana. Iya pendeta. Nanti kita berdialog tuh kan. Sabat ini apa yang akan kita pelajari? Sabat 2 sabat lalu kan kita pelajari stories of healing, cerita-cerita tentang kesembuhan, penyembuhan. Itu mudah karena cerita, yang lalu Agak susah. agak susah. Nah sekarang tentang apa? Cara pembayaran Islam. Kalau bahasa Inggrisnya Sabat kontroversis, pertikaian di sekitar Sabat. Bagaimana cara yang seharusnya kita memelihara Sabat? Jadi kalau baca kitab Injil, kita tidak berbicara tentang the day
of worship, tapi the way of worship pada hari Sabat. Mengapa itu jadi isu? Kenapa? Ceritanya berlatar belakang pada Babylonian captivity. Kenapa orang-orang Yahudi sampai mendarat di tawanan Babel 70 tahun? Salah satunya kenapa? Ayat yang jelas, ayat mana yang dilanggar oleh orang-orang Yahudi waktu itu? Kalau sudah masih ingat. Yohanes pasal 17 ayat 19 sampai 27. Di situ Yeremia katakan, kalau kamu tetap mengangkat barang, maksudnya berjual beli pada Sabat, maka pintu-pintu gerbang Yerusalem akan dibakar. Itu di Yesaya. Yeremia Oh, jadi 17 ayat 18 sampai 27. Bukan karena penyembahan Baalnya pendeta mereka Itu juga penyembahan kepada dewa Baal, idolatry, dan pelanggaran terhadap Sabat. Jadi sesudah bebas dari penyembah dari tawanan Babel, orang-orang Farisi mau memastikan jangan sampai kita terbabit kepada penyembah berhala lagi, jangan sampai kita melanggar kesucian hari Sabat. Jadi dengan reaksi yang berlebihan, mereka bikin batasan waktu itu pendeta, ya, mereka bikin eksklusif. hukum hari Sabat itu jadi apa? Banyak syarat banyak, memberatkan. Yang seharusnya Sabat menjadi hari kesukaan, menjadi hari yang beban. Nah, inilah salah satu yang hendak diperbaiki oleh siapa? Yesus. Oleh Yesus. Anak 6 ayat 23, 22, 23, 24. Ayat mana? Di Google. Jadi dalam upaya menjaga kesucian Sabat, mereka sudah pergi berlebihan, sudah ekstrim ke sebelah kiri. Dalam tertulis Di hari Minggu judulnya apa? Kristus yang ringan. Kuk Kristus yang ringan. Apa itu? Kuk. The light yoke of Christ. Coba kita baca Matius 11 ayat 22 sampai 27. Siapa sudah dapat? Jadi kita akan menyelidiki beberapa case yang disebut Sabat kontroversis, pertentangan tentang pemeliharaan Sabat. Baik, silakan dibaca. Matius 11. plus
Matius 11. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Itu kan? Iya. Ya. Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Baik, kalau saudara baca ayat-ayat tadi, ini berbicara tentang apa? Apa inti daripada ayat yang dibaca tadi? Kalau mujizat-mujizat yang aku lakukan bagimu terjadi di sini, di sana, maka mereka akan apa? Akan bertobat. Tapi ternyata tidak begitu kenyataan. Pelajaran apa dari bacaan ayat tadi? Kalimat yang penting di kalimat terakhir paragraf pertama. Ya. Hari Minggu, paragraf pertama, kalimat terakhir. Bahkan itu Apakah lagi? In other words, Dengan kata lain, Oke. Dengan kata lain. ya, Dengan kata lain, mereka lebih buruk dari orang Sodom. dengan kata lain, Mereka lebih buruk dari orang mereka Sodom. lebih buruk daripada orang Sodom. Siapa itu mereka? Yang melanggar hukum Sabat. orang Israel, Orang-orang yang mengaku diri sebagai umat pilihan. umat Tuhan. Mereka melihat begitu banyak mujizat, tapi mereka tidak menerima. Nah, kalau mujizat ini dibuat di kota-kota kafir itu, mereka akan apa? Bertobat. Akan bertobat. Coba ya baca paragraf pertama. Dalam Matius 11 tadi. Ya, Dalam Matius 11 ayat 20 sampai 27, Yesus memulai dengan kecaman keras kepada beberapa kota di Galilea yang menolak pelayanannya. Apa yang membuat kecaman dan peringatannya akan penghukuman begitu menakutkan adalah karena kepada kota-kota ini telah diberikan kesempatan besar untuk mengetahui kebenaran. jadi kesempatannya bagaimana? Banyak.
kesempatan banyak untuk kenal kebenaran, tapi tidak mau. tidak dimanfaatkan. Kemudian Dia, kebenaran itu, Yohanes 14 ayat 6, telah berjalan dalam rupa manusia di antara mereka. Dan jika hal itu belum cukup, dia juga telah banyak melakukan mujizat-mujizat. Matius 11 ayat 20. Di sana, namun demikian, mereka menolak untuk bertobat. Bahkan, dia katakan jika mujizat-mujizat dalam Matius 11 ayat 23 yang telah dilakukannya di Kapernaum dibuat di Sodom, maka kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Dengan kata lain, mereka lebih buruk dari orang Sodom. Hebat lebih buruk lagi dari Sodom. they were worse than Sodomite. Itu diktum Alkitab terhadap orang yang mengaku diri sebagai umat Tuhan. Orang yang mendapat terang yang banyak, Bertanggung jawab lebih banyak. ayatnya di mana? Lukas Pasal. Coba buka Lukas 12 ayat 47. Ini harus diingat oleh kita. Lukas 12 ayat 47 harus diingat. That servant who knows his master's will and does not get ready or does not do what his master wants will be beaten with many blows. But the one who does not know and does think deserving punishment will be beaten with few blows. For everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. Jadi kalau kita mendapat terang yang lebih banyak, kita dituntut Untuk bertanggung jawab lebih besar. ya. Nah kita orang Advent kan selalu mengaku kita yang punya. Paling punya kebenaran. Nah, kalau itu betul dan saya percaya itu betul, tanggung jawabnya lebih apa? Lebih besar. Lebih besar. Dan kita dituntut lebih banyak daripada yang tidak seberuntung seperti kita. Kayak waktu anak umur 21 itu khotbah pendeta, Ya, Jehovah Witness ketok pintu. Lalu dia buka pintu lagi nonton TV di sofa. Dia bilang, oh kami gereja Advent punya kebenaran yang terakhir. Lalu dia bilang, kalau kamu punya kebenaran, kok kamu nonton TV santai-santai, sedangkan saya nggak punya, saya ketok pintu-pintu. itu templakan. Iya. Ini gila. Benar ya. Ya kita hanya klaim tuh, kita nggak berbuat sesuatu. Dia yang nggak punya kebenaran, dia ketok pintu-pintu. Kenapa? Jadi perlu dipertanyakan. Ya karena itu Ini miskin, buta, dan telanjang. ini sejajar dengan pengalaman siapa yang Israel di padang belantara. Kalau sudah pelajari, waktu Israel berangkat dari Mesir menuju ke Bukit Sinai, orang-orang Israel bersungut, berbuat dosa dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bagaimana? Masih ada toleransi. Masih toleransi. Nah, sesudah 1 tahun tinggal di Sinai kurang lebih, sudah banyak ilmu, pengetahuan, terang kebenaran diberikan kepada Israel. Lalu kalau sudah pelajari sejarah perjalanan Israel dari Sinai ke Kades, Tuhan punya sikap bagaimana? Keras. Sangat keras. Mengapa? Karena sudah tahu. Karena mereka sudah banyak tahu. Jadi lebih banyak terang kebenaran kita dapati, lebih besar
tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan apa yang kita ketahui. Ada orang katakan kalau begitu lebih Yang belajar. tahu. Ignorant. Ya, seringkali kalau ceramah umum diberikan tentang sahabat, aduh kalau tahu begini nggak usah masuk di ceramah orang, jadi tahu tuh. Nah, kalau kita tahu kebenaran lebih banyak, kalau kita turuti dengan kuasa Tuhan, berkatnya akan lebih banyak. Line of thought-nya mesti ke sini. Lalu Matius 11 ayat 28 sampai 30. Sesudah menegur dan mencerca, Yesus menawarkan kepada mereka rest. Apa maksudnya ayat 28 sampai 30? Rest. Kan atau begini, masih ingat siapa yang pergi menempuh jalan yang jauh hanya untuk mengetahui hikmat Salomo? Sheba. Queen Sheba. Queen Sheba mengarungi padang pasir berapa jauh? 2.000 kilometer. Akhirnya Queen Sheba gimana? Tobat. Bertobat. Dan kita, we have every reason to believe Queen Sheba akan apa? Masuk surga. Lalu saya baca komen Matius pasal 12 ayat 42. Ini menarik sekali. Coba baca. Matius 12 ayat 42. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi Queen Sheba menempuh jarak 2000 km dari Yaman sampai ke Yerusalem hanya untuk dengar hikmat Salomo. Dan akhirnya dia apa? Dia terima kebenaran ini dan selamat. Sesungguhnya ada seorang yang lebih besar dari Salomo di sini. Tapi kamu tidak percaya. Itulah kesulitan dari umat Tuhan. Queen Sheba mati-matian pergi menempuh jarak yang jauh hanya untuk melihat hikmat dari Salomo. Sedangkan di hadapan kamu ada orang lebih besar dari Salomo, kamu tidak percaya. Itu pelajaran dari Matius 12 ayat 42. Karena mereka tidak mau percaya.
Lalu apa hubungan keterangan-terangan tadi dengan judul dari pelajaran hari Minggu? The Light Yoke of Christ. Apa itu the light yoke? Jawabnya terdapat di paragraf ketiga hari Minggu. Setelah mengecam ketidakpercayaan dan menegaskan kembali ketidaktaatannya dengan Bapa, kedekatannya dengan Bapa, Yesus menawarkan kepada setiap orang yang lebih lesu kelegaan di dalam Dia. Dengan kata lain, Ia memberitahukan kepada orang banyak supaya tidak membuat kesalahan seperti yang dibuat oleh orang-orang lain dengan menolak Dia. Dia memiliki otoritas dan kekuasaan untuk melakukan apa yang dikatakannya. Dan Dia mengatakan bahwa dengan datang kepadanya, jiwamu akan mendapat ketenangan. Mengingat konteksnya, ketenangan itu akan mencakup kedamaian, jaminan keselamatan, dan harapan yang bagi mereka yang menolaknya tidak memiliki dan tidak dapat memilikinya. Apakah lagi yang Yesus maksudkan ketika Dia mengatakan akan memberikan kelegaan kepadamu? Apakah itu berarti kemalasan? Apakah itu berarti semuanya bebas? Tentu saja tidak. Yesus memiliki standar yang sangat tinggi bagi kita. Kita telah melihat hal ini dalam khotbah di atas bukit. Karena hubungan dengan Yesus tidak dimaksudkan untuk memeras tenaga kita. Dengan belajar akan Dia, dengan menirunya dan tabiatnya, kita dapat menemukan ketenangan dari kesukaran dan kesulitan hidup. Dan bagaimana kita akan lihat salah satu ungkapan ketenangan itu ditemukan dalam pemeliharaan hari Sabat. Jadi oleh mempelajari Yesus dengan meniru kehidupan dan tabiatnya, kita akan mendapati rest dalam kehidupan kita. Kalau yoke itu biasanya dipakai untuk apa? Sapi, beban, stop, nih, itu tanduk. Yoke itu yang mana? Yang Di atas kayu leher. untuk di leher, Leher. kayak sapi. Ya. Itu fungsinya untuk apa? Menarik Bapak. Untuk bikin Meringankan balance. beban. Beban yang tadinya sangat berat Berat. Menjadi ringan. menjadi ringan kalau beban itu ditaruh di atas yoke tersebut. Jadi itulah metafor yang digunakan oleh Yesus. Kalau orang datang kepada Yesus, maka beban-beban yang kita rasakan dalam hidup kita akan menjadi Ringan. lebih ringan. Makanya Dia undang, come unto me, marilah kepadaku, hai kamu yang bagaimana? Beban berat. Yang menanggung beban yang berat. Dan beban yang berat itu adalah Dosa. dosa kita. Kalau saudara masih ingat di Unai, orang-orang Sunda pagi-pagi sudah bawa jualannya dibawa ke Bandung, ke Lembang. Banyak di antara mereka pikulannya itu sangat berat. Ada yang mereka
ada yang jalan kaki ke Lembang, tapi yang lain dia cegat apa? Mobil. Truk pupuk biasanya yang berhenti. Jadi tukang pisang itu bawa pikulannya, taruh di mana? Punggung. Di truk. Dia apa? Depan mana? Tapi kalau lupa sudah naik di truk, Yang masih pikir. itu masih apa? Pikir. Jadi sama aja yang bohong. Jadi saudara-saudara, kalau kita yang berbeban berat sudah istilahnya naik di truk, beban itu kita apa? Kita taruh. Maka kita akan bebas daripada stres itu. Nah sekarang pertanyaan, how do you experience the promise Jesus offers here? What does being gentle and lowly have to do with bearing a light burden? Nah ini mesti dijawab yang terakhir itu. Datanglah kepadaku karena aku ini gentle and lowly. Apa hubungannya ini dengan bearing a light burden? Saya baca pertanyaan terakhir. Apa maksudnya? Kok tiba-tiba seperti pindah gigi Yesus dalam pembicaraan? Apa kaitannya being gentle and lowly dengan janji yang Yesus berikan? Aku akan memberikan ketenangan. Sudah dapat? Seperti nggak nyambung. Kalau sudah baca sekitar salah. Come unto me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Ambillah kuk yang ada padamu dan belajarlah daripadaku, karena aku gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Yang namanya yoke itu beban. Kok kenapa dibilang beban Yesus lebih ringan? Yang namanya beban itu berat sih. Dan kalau pakai jok jadi ringan. Yoke itu Kayak doli. Kayu pun. Kayak doli. alat untuk menarik benda yang berat Menjadi ringan. menjadi lebih ringan. Ya definisinya yoke yang ringan yang mana dan yang berat yang mana? Kalau nggak pakai jok berat badannya. Kalau tidak pakai Jok berat. Kalau pakai doli barang jadi ringan. Tadi kebetulan kita udah angkat air 5 galon buang. Kita angkat kanan kiri, manajemen jangan pakai doli. Taruh di doli ringan sekali. Itu fungsi daripada yoke. Meringankan beban yang berat. Jok. Dan sampai di situ kita sepakat. Sekarang yang jadi pertanyaan, pikulah, pakailah kuk aku, karena aku ini apa? Lemah lembut dan Apa hubungannya lemah lembutnya Yesus dengan Yok. yoke yang kita pakai? Itu Apa hubungannya? Yok itu membantu supaya jadi ringan. ya. Berarti apa hubungannya dengan jadi ya supaya tidak ada beban pendeta? Itu lah tuh kesimpulannya. Artinya Tetap artinya ada hubungannya- beban tapi lebih ringan guys. Kalau sudah dibawa kepada Yesus jadi ringan. Keterangan yang terakhir kan dibilang kita dapat menemukan ketenangan dan dari kesukaran dan kehidupan hidup, dan bagaimana kita akan lihat
salah satu ungkapan keterangan itu ditemukan dalam pemeliharaan hari Sabat. Ya, itu lagi. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, pikulah itu Yok itu. Yok. Karena Aku ini gentle dan rendah hati. ya. Pikula yok. Apa pertanyaannya, apa kaitannya? What does being gentle and lowly have to do with bearing a light burden? Pikula dua. When the Christian takes on Jesus' yoke, he or she will find true refreshment or rest for the soul. Apa kaitannya? Ya, ada di sini. Yang gentle and lowly itu siapa? Yesus. Aku lemah lembut dan rendah. Kalau tidak ada ayat itu, everything is clear. Tapi dengan adanya, karena aku ini lemah lembut Dan rendah. dan rendah hati. Apa kaitannya dengan pengalaman tadi? Oke. Jawabannya di paragraf terakhir. Kalimat yang terakhir. Dengan belajar akan Dia, Oke. dengan menirunya dan tabiatnya, kita dapat menemukan ketenangan dari kesukaran dan kesulitan hidup. Dan sebagaimana kita akan lihat, salah satu ungkapan ketenangan itu ditemukan dalam pemeliharaan hari Sabat. Jadi by learning of Him, by emulating Him and His character, we can find the rest from many of these toils and troubles of life. Baik. Kalimat yang pertama, paragraf terakhir, kalau kita pindah. Baca Kalimat yang pertama, paragraf terakhir. paragraf terakhir. Apakah lagi yang Yesus maksudkan ketika Dia mengatakan akan memberikan kelegaan kepadamu? Apakah itu berarti kemalasan? Bukan. Apakah itu berarti semuanya bebas? Bukan. Tentu saja tidak. Yesus memiliki standar yang sangat tinggi bagi kita. Kita telah melihat hal ini dalam khotbah di atas bukit. Karena hubungan dengan Yesus tidak dimaksudkan untuk memeras tenaga kita. Dengan belajar akan Dia, dengan menirunya dan tabiatnya, kita dapat menemukan ketenangan dari kesukaran dan kesulitan hidup. Dan bagaimana kita akan lihat, salah satu ungkapan ketenangan itu ditemukan dalam pemeliharaan hari Sabat. Jadi jawabnya paragraf yang terakhir. Cuma kalimatnya berliku-liku, kadang-kadang susah untuk dimengerti. Di hari Senin, Ya, unrest over a rest day. Secara singkat, apa yang membuat rest day menjadi unrest? Banyak aturan-aturan tambahan. Jadi orang Farisi ini kerjanya tiap hari terlibat dalam theological discussion. Apa pertanyaan yang ditanyakan mereka tiap hari?
Bagaimana supaya bisa selamat? What shall I do to be saved? Jadi mereka itulah yang menjaga, memata-matai hukum Tuhan supaya jangan ada yang dilanggar. Dalam proses hari Sabat yang dimaksudkan jadi hari kesukaan, hari yang penuh berkat, jadi apa? Beban. Jadi beban. Contoh, di hari Senin Ayam bertelur. baca kalimat paragraf kedua. Mengetahui bahwa salah satu alasan orang Israel telah ditawan ke Babel adalah karena bangsa itu telah mencemarkan hari Sabat. Orang-orang Farisi ingin mencegah supaya tidak terjadi kembali hal itu. Oleh karenanya mereka ciptakan seluruh peraturan tata cara ibadah dan ketentuan mengenai apa yang berkenan atau tidak pada hari Sabat, dengan maksud untuk menjaga kesuciannya. Bagaimanakah contoh dari peraturan-peraturan itu? Jika seekor ayam bertelur pada hari Sabat, apakah telurnya boleh dimakan? Pendapat umum dari orang-orang Farisi adalah jika itu ayam petelur, maka tidak boleh memakan telurnya karena ayam itu bekerja. Tetapi jika itu bukan ayam petelur, jika itu hanyalah ayam pedaging, maka boleh memakan telurnya karena ini bukan pekerjaan utama ayam itu. Ada juga pendapat bahwa kamu bisa memakan telur yang ditelurkan pada hari Sabat oleh ayam petelur, asalkan kamu kemudian menyembelih ayam itu karena telah melakukan. Jadi inilah Sabat yang tadi jadi berkat, jadi kesukaan, jadi repot kalau begini. Ini baru satu, itu jumlahnya ribuan. Yang kedua ini sampling aja nih. Kedua ya. Apakah boleh bercermin pada hari Sabat? Jawabnya tidak. Karena jika Anda melihat uban Anda, mungkin saja tergoda untuk mencabutnya. Dan hal ini adalah memotong. Dan dengan demikian suatu pelanggaran hari Sabat. Terus Jika rumahmu terbakar pada hari Sabat, apakah boleh menyelamatkan pakaian Anda? Jawabnya, Anda seharusnya mengambil hanya satu pasang pakaian saja. Namun jika Anda dapat mengenakan satu pasang pakaian, maka Anda dapat mengambil satu pasang yang lain. Sehubungan dengan itu, jika rumahmu terbakar, tidaklah boleh bermohon kepada orang lain, bukan Yahudi, untuk memadamkan api. Tetapi jika mereka yang sedang memadamkan api itu boleh. Apakah boleh meludah pada hari Sabat? Jawabnya, Anda boleh meludah di batu, tapi tidak boleh meludah di tanah, karena itu akan membuat lumpur atau mortar. jadi inilah tingkah laku orang Farisi yang tadinya direncanakan oleh Tuhan jadi beban, dibuat sedemikian rupa sehingga jadi apa? Beban, Jadi bukan berkat. berkat. Jadi beban. Mereka sendiri juga nggak bisa ikuti apa yang mereka bikin. Yang nyata lagi di Alkitab, masih ingat, jaraknya adalah sejauh perjalanan pada hari Sabat. Berapa jauh tuh? 12 langkah. Lebih. Maka mereka berjalan sejauh yang dihalalkan pada hari Sabat. Jadi mereka boleh mengadakan perjalanan sampai batas ini. Sesudah itu pelanggaran. Nah, jadi bayangkan kalau kita hidup di zaman itu, lalu kita melihat semuanya ini. Itulah kehebatan setan dengan menggunakan alatnya, sehingga apa yang dimaksudkan jadi berkat
akhirnya jadi apa? Jadi dosa. Jadi beban. Dan ini memang pekerjaan setan ini memalsukan semua kebenaran yang Tuhan berikan, di counterfeit, sehingga yang tadinya direncanakan jadi berkat akhirnya menjadi kutuk, menjadi beban. Itu pelajaran hari Senin, itu mudah dicerna. Kemudian hari Selasa, ini cerita tentang apa di Selasa? Respons Yesus. Apa yang dibuat oleh murid-murid Yesus? Makan Memetik gandum. gandum Hari Sabat mereka jalan lewat sawah. Apa? Tanaman gandum. Lalu karena lapar mereka apa? Petik dan makan. Mereka petik, sesudah petik dia apa? Di bersihin, Digiling. digiling di tanah. Nah, kalau ini terjadi di Amerika, murid-murid disalahkan karena mencuri. Tapi di sini yang disalahkan bukan mencuri, karena ada hukum di Perjanjian Lama. Kalau kita lapar, kita bisa apa? Petik. Petik. Tapi jangan bawa plastik lalu kita petik tubuh. Jangan. Jadi yang dituduhkan oleh orang Farisi, kenapa murid-muridmu memetik gandum pada Sabat? Karena dengan menggiling itu sudah sama dengan penggilingan. Pekerja. Lalu Yesus menjawab apa? Apa jawaban Yesus? Sedangkan Daud, Yesus mengutip dari Roti Daud, No. Oh iya, Ya, waktu yang makan di rumah Tuhan itu roti. Iya. Sajian. Sajian. roti yang dipersembahkan di Ka'bah, Di Ka'bah ya. yang hanya imam saja yang boleh Boleh makan, makan, itu dimakan diberikan sama oleh Daud, Diberikan oleh Daud. dimakan oleh Ya. Daud. anak buahnya. Duanya. Jadi ada orang katakan jadi boleh melanggar. Dengan kata lain, kalau nggak ada makanan bisa makan ya. Itulah orang larinya ke situ. Coba ya baca huruf besar di tengah-tengah. Bacalah. Bacalah Matius 12 ayat. Oh itu hari Rabu. Nggak Bacalah Matius 12 ayat 3 sampai 8 untuk melihat bagaimana Yesus menanggapi kuk orang Farisi yang berat itu. Bacalah juga 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6. Apakah batasan alasan Yesus di sini? What is Jesus' line of reasoning here? Jadi waktu dituduh murid-muridmu melanggar hari Sabat dengan memetik dan menggiling gandum di tangannya, Yesus katakan apa? Coba baca 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti ataupun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya,
memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Kenapa dihubungkan dengan 1 Samuel 21? Kalau kita lihat latar belakangnya, itu persoalan orang Farisi, mereka terlalu meninggikan tradisi akan hukum. Mereka lupa bahwa orang yang menciptakan hukum yang lebih besar itu mereka nggak terima. Jawabnya di paragraf kedua ya. Hari Selasa. Yesus mengatakan kepada mereka apa yang kemudian ia katakan dengan cara yang lebih tegas. Dan itu adalah bagi mereka supaya mereka berfokus pada apa yang benar-benar penting. Yesus menceritakan kisah yang sudah umum mengenai Daud, sang buronan mengambil roti dari kemah suci yang seharusnya hanya dimakan oleh imam-imam. Dalam situasi itu, Daud bersama teman-temannya yang kelaparan lebih membutuhkannya daripada ritual kemah suci yang dimaksudkan untuk tujuan lain. Dengan cara yang sama, sahabat-sahabat Yesus yang kelaparan lebih penting daripada peraturan hari Sabat mengenai memetik yang dimaksudkan untuk tujuan lain. Yesus juga mengutip pekerjaan para imam dalam bait suci pada hari Sabat. Hari Sabat mengizinkan pekerjaan pelayanan. Dengan cara yang sama, hari Sabat mengizinkan pekerjaan sahabat-sahabat Yesus, karena Yesus dan pekerjaannya lebih besar daripada bait suci. Oke, apakah ada kesulitan untuk mengerti 2 paragraf itu? Itulah jawaban kepada pertanyaan tadi. Akhirnya lari kemana? Ayat mana yang familiar? Adalah baik untuk melakukan kebajikan pada hari Sabat. Yang satu lagi. Hari Sabat dijadikan Untuk manusia. bukan Manusia untuk hari Sabat. paragraf terakhir. Pada zaman Yesus, hari Sabat telah diputarbalikan. Nah, di atasnya. Tidak ada yang Yesus katakan di sini atau dimanapun dalam hal memelihara hari Sabat menjadi kurang dalam cara apapun seperti yang Allah perintahkan kita pelihara. Ia berusaha membebaskan mereka bukan dari hari Sabat, tetapi dari aturan-aturan yang tidak berarti, yang telah menyembunyikan maksud hari Sabat sesungguhnya. Dan itulah ungkapan pertentangan yang kita dapatkan di dalam Kristus sebagai pencipta kita dan penebus kita. Jadi intinya di dalam situasi tersebut, the hunger of David's companion was more important than a tabernacle ritual. Garis bawah itu kalimat bahwa Sabat itu dijadikan untuk manusia, bukan sebaliknya. Apakah
Saudara harus baca berulang kali. Healing on the Sabbath ini tidak terlalu sulit. Apa intinya? Buat baik. Adalah baik adalah lawful berbuat baik pada hari Sabat. Orang selalu bertanya, jadi apa aktivitas kita Sabat sore? Banyak. Nature walk bisa, melawat orang di rumah sakit, di penjara bisa, mengunjungi orang yang tengah berduka cita bisa. It is lawful to do good on the Sabbath. Di beberapa tempat di Eropa, kelebihan. Jadi kalau Sabat, mereka sudah mulai dengan apa? Main voli, main bola, dan lain sebagainya. Itu sudah kejauhan. Kemudian yang ada hubungannya dengan hari Rabu, hari Kamis, keeping the Sabbath. Nah, di sini ada sesuatu yang sangat-sangat penting. Ada satu umat yang disebut repairer of the breach. Apa itu maksudnya? Coba kita buka ayat yang terakhir untuk ini malam, Yesaya 58 ayat 7 sampai 13. Yesaya 58 ayat 7 sampai 13. Ya, boleh baca. Yesaya 58 ayat 7 sampai 13. Ayat 7 sampai 13. 7 ya. Iya, ayat 7 sampai 13. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Di ayat 12 ada yang dikatakan, kamu akan disebut sebagai the repairer of the bridge. The repairer of the bridge.
dalam kaitannya dengan pekabaran 3 malaikat. Apa hubungan tulisan Nabi Yesaya ayat 12 dengan pekabaran 3 malaikat? Masih ingat pekabaran 3 malaikat? Pekabaran malaikat yang pertama ini intinya adalah back to God. Pekabaran malaikat yang kedua lebih apa? Yang kedua back to the Bible. Pekabaran yang ketiga Back to Sabbath. back to Sabbath. Jadi kita akan disebut sebagai orang-orang yang memperbaiki Tembok. the bridge, tembok yang runtuh. Tembok yang runtuh itu adalah Sabat. Jadi kita akan disebut orang-orang yang membangun kembali tembok Sabat yang sudah dirobohkan oleh musuh. Itu maksudnya repair of the bridge. Jadi Sabat diumpamakan sebagai sebuah tembok yang runtuh dan kita yang dipanggil untuk membangunnya kembali. In conclusion, Sabbath observed in its true spirit is a powerful experience that celebrates our creation, redemption, and eternal rest and relationship in Jesus. hari Sabat kalau dipelihara dalam roh yang benar akan merupakan pengalaman yang sangat berkuasa yang celebrate, yang dirayakan, yang merayakan kita punya ciptaan, penebusan, dan eternal rest and relationship in Jesus. Jadi kalau dipelihara dengan semestinya, hari Sabat itu akan merupakan satu kuasa luar biasa untuk hidup kerohanian kita. Remember Luke 12:48, Isaiah 47. Ingat Lukas 12 ayat 47. Apa isinya? Orang yang menerima banyak akan dituntut banyak. Dan kita orang Advent selalu merasa bahwa kita lah yang punya kebenaran. Memang diakui oleh banyak orang bahwa anggota-anggota Advent itu lebih ekspos kepada Alkitabnya daripada anggota gereja lain. Itu adalah pengakuan daripada mereka sahabat kita yang non-Adventist. Tapi jangan kita merasa jadi sombong, melainkan harus membuat kita berintrospeksi apakah yang kita ketahui kita hidupkan. Itu yang paling penting. Karena lebih banyak engkau terima terang kebenaran, lebih banyak tanggung jawab yang harus kita pikul. Ketiga, In the context of the three angel message, what does repairer of bridge mean? dalam konteks pekabaran 3 malaikat yang mendirikan kembali tembok itu adalah orang-orang
yang pada zaman akhir akan meninggikan kesucian sabat melalui khotbah-khotbah, tapi lebih penting melalui kehidupan mereka tiap hari. Itulah inti daripada pelajaran kita. Kalau tidak ada pertanyaan